Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, salam hangat bagi para pendengar setia Radio WLC. Selamat bergabung kembali di program kami hari ini bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Ya, dan senang sekali saya bisa kembali bersama Anda juga Mario Nugraha dan pastinya Anda para pendengar. Oh ya, sekedar informasi bagi para pendengar sekalian. Di Radio WLC kami sering menggunakan nama-nama tertentu untuk merujuk kepada Sang Pencipta. Dan bagi beberapa orang pendengar, nama-nama tersebut mungkin akan terdengar baru. Ketimbang menggunakan gelar Allah atau Tuhan, kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadinya yaitu Yahwa atau biasa disingkat Yah. Ya, dan nama Sang Juru Selamat pun sedikit mirip, Doni. Ya, betul. Yaitu Yahuswa, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Ya. Nah, kami juga akan sering menggunakan kata El, Eloah, dan Elohim, yang merupakan gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Baiklah Mario, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Saya ingin bertanya, pendisiplinan yang paling kreatif seperti apa yang pernah Anda terima? Maksud Anda pendisiplinan seperti pernahkah mulut saya dicuci dengan menggunakan sabun karena saya berbohong? Ya. Sesuatu yang seperti itu yang Anda maksud, Tony? Ya mungkin ya. Pernahkah Anda mengalami itu? Mulut Anda betul-betul pernah dicuci dengan menggunakan sabun ketika Anda masih kecil dulu? Sebenarnya saya pernah mengalaminya. Ya. Tapi cuma sekali. Oke. Dan setelah itu saya tidak pernah berbohong lagi. Ya, jadi setelah itu Anda menjadi anak yang sangat baik gitu ya. Sepertinya sulit untuk dipercaya. Nah, Mario, coba jawab pertanyaan saya. Apakah Anda dulu adalah anak yang sangat nakal? Silakan dijawab dengan jujur ya. Orang-orang bilang kalau pengakuan itu adalah hal yang bagus untuk jiwa kita. Akan saya jelaskan seperti ini. Ya. Ibu saya sudah memiliki banyak uban dan semua itu karena saya, Doni. Anda tahu itu sama sekali tidak mengejutkan saya, Mario ya. Saya bisa melihat sifat-sifat tersebut di dalam diri Anda. Anda memiliki kecenderungan untuk membuat orang-orang yang mengatur Anda menjadi kewalahan. Anda membuat mereka sangat susah payah untuk mendapatkan cara untuk memberikan pendisiplinan yang bisa memberikan dampak kepada Anda. Dan hal seperti itulah yang ingin saya bahas pada topik kita hari ini. Membahas apa? Nasib malang saya semasa kecil? Bukan, pendisiplinan. Itu yang dibahas. Anak-anak cenderung untuk menganggap semua pendisiplinan sebagai hukuman. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bisa jadi. Pendisiplinan bisa menjadi sebuah hukuman bila itu memaksa orang untuk patuh, Doni. Ya, tentu saja. Tapi meskipun demikian, disiplin yang sejati pada intinya adalah pelatihan. Pelatihan yang akan mengoreksi atau membentuk pola pikir dan karakter. Betul. Itu bahkan bisa menyempurnakan kemampuan fisik seseorang. Nah, misalnya, para atlet, mereka juga mendapatkan banyak pendisiplinan seperti itu. Begitupun para musisi. Ya, dan tentunya para tentara pun demikian, Doni. Ya, pada dasarnya bila Anda ingin sukses di dalam hidup, maka Anda akan membutuhkan disiplin. Baik itu seperti ketika orang tua Anda menghukum Anda karena Anda tidak patuh. Atau seperti ketika guru menghukum Anda di kelas karena Anda mengganggu teman Anda selama jam pelajaran. Atau bahkan seperti ketika pimpinan Anda memberikan teguran karena Anda tidak mencapai target kerja yang telah diberikan kepada Anda. Ya. Nah, tujuan kedisiplinan adalah untuk membentuk atau memperbarui baik itu karakter atau kemampuan alami seseorang. Istri saya adalah seorang pianis ulung. Selama masa remajanya dia menghabiskan berjam-jam waktunya dalam sehari untuk berlatih piano, dan kedisiplinan itulah yang menjadi alasan mengapa dia bisa menjadi seorang pianis ulung. Nah, sebagai Bapa Sorgawi kita, Yahwa juga akan mendisiplinkan dan menghukum kita, dia melakukan keduanya. Ya. Nah, di dalam salah satu siaran kita sebelumnya, Anda memberikan komentar bahwa sangkakala-sangkakala yang dituliskan di dalam kitab Wahyu adalah sesuatu yang Anda sebut sebagai fase pertama dari murka ilahi. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa 7 tula terakhir adalah fase kedua dari murka ilahi.
sebelumnya kita tidak pernah memiliki cukup waktu untuk betul-betul membahas hal tersebut, Doni. Iya. Jadi sekarang saya ingin Anda untuk menjelaskannya di program kita hari ini. Mengapa Anda menganggap bahwa murka ilahi akan diturunkan dalam berbagai fase? Ya, itu semua kembali pada perbedaan antara disiplin yang berarti sesuatu yang ditujukan untuk mengubah perilaku dan hukuman yang merupakan ganjaran atas perbuatan salah. Oke. Bila dilakukan dengan baik, disiplin akan memberikan hasil positif sesuai dengan yang diharapkan. Sementara hukuman hanyalah sebatas konsekuensi ketika seseorang menolak untuk mengubah perilakunya. Oke. Bisakah Anda memberikan contoh nyata dari apa yang Anda maksud, Doni? Baiklah, jadi seperti ini, semasa kecil, ibu saya adalah seorang yang selalu memberikan pendisiplinan di rumah. Aturannya sangat ketat. Dia tidak pernah meninggikan nada suaranya. Tapi kami semua tahu bahwa bila dia menyuruh kami melakukan sesuatu, maka sebaiknya kami melaksanakannya. Karena bila tidak, maka dia akan melakukan sesuatu kepada kami. Wow, itu menakjubkan. Sebenarnya itu adalah cara mengasuh anak yang bagus. Ya, Ketika Anda meneriaki anak Anda, maka sebetulnya Anda mengajari bahwa mereka bisa terus-menerus tidak patuh terhadap Anda hingga nada suara Anda telah meninggi. oke. Jauh lebih baik bila Anda meminta mereka untuk patuh dengan menggunakan nada suara yang sopan. Doni. Iya, betul Mario. Caranya mengasuh kami tentunya membuat saya dan saudara saya merasa aman. Kami diberikan batasan-batasan dan kami tahu dia mengasihi kami. Dia tidak pernah marah kepada kami. Dan karenanya ketika dia mendisiplinkan kami tidak membencinya. Kami tahu bahwa dia melakukannya demi kebaikan kami. Mungkin kami juga pernah tidak menghargai pendisiplinan tersebut. Namun kami tahu bahwa itu bukanlah hukuman. Nah, di lain sisi ayah kami adalah orang yang akan menghukum kami. Dia memang tidak begitu sering melakukannya. Tapi Mario ketika dia melakukannya, dia akan melakukannya dengan amarah. Nah, itu yang akan menyebabkan kebencian dalam diri anak-anak, Doni. Ya, tentunya demikian. Jadi, bahkan ketika ibu kita lebih tegas dibandingkan ayah kita tetap akan merasa aman dan dikasihi oleh ibu kita. Tapi kita akan merasa takut kepada ayah kita. Saya tahu kita pernah membahas sangkakala itu sebelumnya, Mario. Betul. Itu menakutkan, ya, itu akan mengubah hidup kita. Tapi saya ingin kita melihatnya dari perspektif di mana kita menganggapnya sebagai pendisiplinan. Jadi bukan hukuman. Di sisi lain, sangkakala-sangkakala tersebut dirancang untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan tertentu di dalam hati manusia. Ya, tepat sekali. Sangkakala tersebut diberikan dengan kasih. Itu bukanlah balas dendam ilahi, ya. Itu bahkan bukan hukuman yang sebenarnya. Itu adalah peringatan yang penuh kasih. Betul. Jadi, mari kita bahas dan cermati lagi sangkakala tersebut. Mari kita bahas dan melihatnya sebagai ungkapan kasih ilahi. Karena jujur saja ya, masa depan di mana nubuatan mengenai sangkakala tersebut akan dibunyikan adalah masa depan yang suram. Banyak orang yang akan mati. Dan lebih banyak orang lagi yang akan menderita. Itu adalah bahaya yang amat nyata, khususnya bagi orang-orang yang hatinya tidak benar di hadapan Yahwa. Bukankah kita ingin diperingatkan akan datangnya bahaya, ya kan? Iya, tentu saja. Ketika saya baru saja lulus dari universitas, saya ingin membeli sebuah mobil baru. Sebenarnya saya tidak mencari mobil yang betul-betul baru, Doni. Oke. Yang jelas mobil tersebut masih memiliki perlengkapan yang terbilang baru. Ya. Nah, ada sebuah mobil yang membuat saya betul-betul tertarik. Jarak tempuhnya masih rendah, kondisinya masih bagus, dan harganya sesuai. Oke, ini menurut Anda itu sangat cukup bagus? Menurut saya tidak. Namun seorang teman menemani saya untuk pergi melihatnya. Setelah kami selesai melihat-lihat, dia memperingatkan saya bahwa mobil dengan model dan buatan tertentu seperti itu terkadang akan bermasalah pada kabel-kabelnya ketika mobil tersebut mencapai jarak tempuh tertentu. Saya tidak ingat apa mereknya, tapi harganya cukup rendah. Akhirnya pada saat itu saya tidak membeli mobil itu dan sekitar setahun kemudian saya mendengar seseorang melakukan tuntutan atas permasalahan pada mobil yang sama. Jadi ya saya bersyukur teman saya memperingatkan saya. Peringatan itu adalah hal yang bagus, Doni. Iya, itu betul Mario. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, bila Anda sudah menyiapkan Alkitab Anda, silakan buka kitab Wahyu pasal 8. Dan Mario tolong saya dibacakan di ayat 6 dan ayat 7. Oke, baiklah. Di dalamnya dikatakan, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ini adalah penggambaran yang jelas mengenai bencana kelaparan dunia. Nah, bagaimanapun sangkakala tersebut nantinya, meteor akan jatuh dari langit atau semacamnya, ya. Dampaknya akan menghancurkan bumi.
Meteor-meteor itu akan membakar semua rumput hijau dan sepertiga pepohonan. Betul. Selain permasalahan kualitas udara, coba pikirkan bagaimana dampaknya pada rantai makanan, Doni. Ya, itu akan menjadi sebuah masalah yang besar, Mario. Tapi seburuk apapun itu hanyalah peringatan karena sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan jangan lupa bahwa Yahuswa adalah roti hidup. Sangkakala pertama adalah sebuah pelajaran bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahwa. Betul, dan itu sebenarnya hanyalah sebuah ajakan untuk mendapatkan hubungan yang dekat dengan Yahwa yang akan menyelamatkan kita, ya kan? Ya, betul demikian, Mario. Nah, sekarang tolong bacakan sangkakala kedua dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9. Oke, di sini dikatakan lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sangkakala yang satu ini akan memberikan dampak pada lautan di dunia dan itu cukup mirip dengan tulah kedua. Dan ada alasan tertentu untuk hal ini. Sangkakala kedua adalah sebuah peringatan bahwa tulah kedua akan terjadi. Nah, sekarang sudah jelas ini akan mempengaruhi kehidupan di dunia, ya. Banyak orang di seluruh dunia yang mencari nafkah di laut. Iya, kedengarannya seperti bahwa meteor-meteor tersebut akan jatuh di lautan, Doni. Ya, memang demikian, Mario. Dan itu akan mengakibatkan sepertiga kehidupan laut akan musnah. Coba bayangkan betapa buruknya bencana ekologis sebesar itu. Bau mayat yang mulai membusuk dan sumber makanan pun akan semakin berkurang sementara bencana kelaparan yang sangat kuat telah melanda dunia akibat kebakaran yang disebabkan oleh sangkakala pertama. Dan itu bahkan belum semuanya loh ya. Sepertiga dari semua kapal akan dihancurkan. Dan itu adalah kapal-kapal militer, kapal-kapal pribadi, dan kapal-kapal pengiriman barang. Jadi bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi pada perusahaan-perusahaan terbesar dalam bidang pengiriman barang. Seperti Baltic Dry Index atau Shanghai Containerized Freight Index ketika terjadi gangguan seperti ini, Mario. Kapal-kapal, baik kapal-kapal militer maupun kapal-kapal kontainer pribadi itu sangat mahal. Kita tidak bisa menggantikannya dalam satu malam. Betul. Ketika kapal-kapal tersebut tenggelam, Anda juga tidak akan bisa menggantikan kapal-kapal yang ikut tenggelam bersama kapal-kapal pengangkut barang tersebut. Seberapa kacau dan menakutkannya pun hal tersebut, Yahwa mengizinkan itu terjadi. Karena satu alasan saja, yaitu karena Dia mengasihi kita. Dia ingin membangunkan dan membuat kita sadar akan bahaya-bahaya yang akan terjadi di masa kehidupan kita. Dia ingin kita untuk datang kepadanya dan meminta pertolongannya. Iya, itu menarik kan? Melihat bagaimana ketakutan atau tragedi seperti itu memiliki dampak yang begitu besar kepada orang-orang. Saya ingat pada tahun 2002 silam, 1 tahun setelah peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center akibat serangan pesawat, sebuah laporan dikeluarkan oleh Barna Research, sebuah firma yang melakukan penelitian melalui jajak pendapat. Rupanya setahun sebelumnya, pada hari Minggu setelah serangan tersebut, sekitar setengah penduduk Amerika beribadah di gereja. Namun pada bulan November di tahun yang sama, jumlah tersebut sudah mulai berkurang. Setahun kemudian jumlah jemaat tersebut kembali menjadi normal seperti sebelum peristiwa serangan tersebut terjadi di kota New York. Jadi ya, orang-orang akan datang kepada Yahwa ketika mereka sedang mengalami krisis. Tapi juga sudah cukup umum terjadi ketika mereka kemudian cepat atau lambat akan kembali pada rutinitas mereka dan melupakan Yahwa. Dan itulah juga yang sebenarnya terjadi ketika sangkakala-sangkakala dibunyikan. Yahwa adalah kasih. Itulah Dia yang sebenarnya. Sangkakala-sangkakala tersebut dikirimkan sebagai upaya terakhir untuk membuat orang-orang berpaling kepadanya dengan cara apapun. Nah, Maria tolong tandai kitab Wahyu pasal 8 tersebut ya. Dengan menggunakan secari kertas atau jemari Anda. Lalu kita buka kitab Ibrani pasal 3. Oke. Nah, ini adalah kutipan pasal menarik yang akan menjelaskan semua ini. Jadi silakan dibacakan mulai ayat 12 hingga 15. Baiklah, tunggu dulu. Nah, saya sudah mendapatkannya. Di dalamnya dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Eloa yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Karena sudah dikatakan, pada hari ini
jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, kegeraman yang dia maksud di dalam ayat ini adalah cara orang-orang Israel terus-menerus menolak kuasa Yahwa ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Yahwa melakukan hal yang sama kepada mereka yang juga akan dia lakukan pada generasi terakhir melalui sangkakala-sangkakala. Di padang gurun dia membiarkan orang-orang Israel tersebut terjebak di situasi-situasi yang berbahaya agar mereka bisa berpaling kepadanya dan meminta pertolongannya. Awalnya mereka terjebak di Laut Merah. Mereka belum beriman kepada Yahwa dan saat itu mereka sangat marah. Betul, mereka menyalahkan Musa. Mereka Ya. bahkan ingin merajamnya. Ya, betul. Jadi apa yang Yahwa lakukan? Musa meminta pertolongan kepada Yahwa dan Yahwa pun menyelamatkan mereka. Kejadian ini lalu menginspirasikan iman dan rasa syukur di dalam hati orang-orang Israel tersebut. Tentunya bagi sebagian orang itu tidak berlangsung lama ya. Namun dengan penuh kasih dan kesabaran, dia kembali melakukan hal tersebut kepada mereka lagi dan lagi. Nah, di Meriba, mereka kehabisan air minum dan mata air di perkemahan mereka hanya berisikan air payau. Jadi apa yang Yahwa lakukan selanjutnya? Dia memurnikan air tersebut untuk mereka, Doni. Betul sekali. Dan ketika mereka tiba di Rafidim, orang-orang itu tidak hanya kehabisan air, tapi sumber air yang ada pun hanyalah air payau. Namun lagi-lagi Yahwa menyelamatkan mereka dengan menyuruh Musa untuk memukul sebuah batu dan air segar pun mengalir keluar. Betul. Tepat setelah kejadian tersebut, kaum Amalek pun menyerang mereka. Nah, inilah yang membuktikan poinnya. Musa bersama Harun dan Hur memanjat sebuah bukit untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dan mereka pun akhirnya menyadari bahwa ketika Musa mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, maka prajurit Israel lah yang menang. Namun ketika dia kelelahan dan menurunkan tangannya, kaum Amaleklah yang menang. Iya, saya mengingat kisah tersebut, Doni. Jadi Harun dan Hur pun menopang kedua tangan Musa ketika dia terus berdoa, sehingga Israel lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Ya, itu adalah sebuah perumpamaan yang nyata ya, bahwa ketika hal buruk terjadi, kita harus berpaling kepada Yahwa untuk meminta pertolongannya, dan dia akan menyelamatkan kita. Betul. Itu mengingatkan saya pada sebuah buku yang pernah saya baca. Buku itu berjudul Christ Object Lessons. Itu adalah buku yang sangat indah dan sangat dalam. Nah, di dalamnya dikatakan, tidak ada satupun bahaya di mana Yahwa akan mengabaikan doa umatnya. Yang berbahaya adalah ketika mereka tergoda dan sedang dicobai, mereka akan menjadi putus asa dan gagal untuk terus berdoa. Itu adalah sebuah pelajaran yang harus kita pelajari sekarang. Betul. Dan bagi orang-orang yang tidak mempelajarinya, Yahwa dengan penuh kasih akan memberikan mereka satu kesempatan terakhir, yaitu serangkaian peristiwa yang akan terjadi ketika sangkakala dibunyikan. Baiklah, para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Doa telah digambarkan sebagai nafas jiwa. Doa adalah salah satu karunia terbesar Sang Pencipta bagi anak-anaknya. Melalui doa, Anda dapat masuk ke ruang tahta surga. Doa adalah rahasia kekuatan rohani. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hak istimewa dari doa, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Doa Nafas Jiwa. Pelajarilah bagaimana Anda dapat menggunakan karunia yang berharga ini dengan lebih maksimal. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Doa Nafas Jiwa di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Sebelum rehat tadi kita membahas bagaimana sangkakala-sangkakala yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu adalah sebuah peringatan dari Yahwa sebagai bukti kasihnya kepada kita.
Nah, Doni, Iya. saya suka cara kita memandang sangkakala-sangkakala tersebut sebagai sebuah ungkapan kasih ilahi. Dalam hubungan kita dengan Bapa Surgawi kita, terkadang kita bertingkah seperti seorang anak nakal yang butuh untuk dihukum. Ya. Tapi itu sungguh membantu kita bila kita bisa melihatnya dari sudut pandang lain ini, Doni. Sudut pandang itulah yang harus kita fokuskan. Setan ingin agar kita melihat Yahwa sebagai seorang yang pemarah dan pendendam. Padahal kenyataannya dia tidak demikian, ya. Dia adalah seorang bapa dan layaknya semua orang tua yang penuh kasih pastinya. Yahwa ingin mengingatkan kita akan bahaya yang akan terjadi agar kita bisa terselamatkan. Betul. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan mengenai sangkakala ketiga. Baiklah, kitab Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11. Di sini dikatakan, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan dia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Sekali lagi, sangkakala ketiga ini memiliki kemiripan dengan tulah ketiga yang juga mempengaruhi sumber air bumi. Betul. Seperti halnya sangkakala kedua dan tulah kedua yang mempengaruhi lautan. Sangkakala ketiga ini akan mempengaruhi pasokan air bersih. Iya, situasi hanya akan semakin memburuk. Betul. Bukan hanya ancaman bahaya bencana kelaparan dan terganggunya pengiriman barang secara global, namun ketika sangkakala ketiga dibunyikan, kita juga mendapatkan ancaman penyakit. Tanpa pasokan air bersih yang cukup, orang-orang yang tidak mati karena kehausan pun selanjutnya akan menghadapi krisis kesehatan yang luar biasa. Nah, Anda tahu bahwa hal tersebut tidak akan mudah bagi Bapa. Dia mengasihi setiap jiwa yang akan menderita itu. Tapi justru karena dia mengasihi kita, maka dia rela untuk ikut menderita bersama kita, untuk menjangkau hati orang-orang yang keras kepala, apapun resikonya. Itu adalah ajakan untuk menghadap kepada Yahwa untuk meminta air kehidupan, Doni. Betul demikian. Apakah Anda mengingat apa yang dikatakan Yahusua kepada wanita di Samaria ketika dia keluar dari kota untuk mengambil air di sumur Yakub? Dia berkata, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya, itu mengingatkan saya pada sebuah kutipan lainnya yang pernah saya baca. Tunggu sebentar. Akan saya cari kutipannya. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, Yahusua berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Jadi ketika Anda merasakan haus, Anda boleh minum dan minum lagi. Mata air tersebut selalu penuh, dan sekali Anda telah meminum air dari mata air tersebut, Anda tidak akan lagi perlu memuaskan dahaga Anda lewat tangki air dunia yang telah rusak ini. Anda tidak akan lagi mempelajari bagaimana Anda bisa menemukan kepuasan, kesenangan, dan kegembiraan yang lebih lagi. Karena Anda telah minum dari sebuah sumber air yang menjadikan rasa syukur sebagai pemberian Yahwa. Lalu kemudian kegembiraan Anda akan terpenuhi karena Kristus berada di dalam diri Anda. Bila kita ingin menanggapi dorongan rohnya, maka dia akan mengisi kerinduan di dalam hati kita. Kita tidak akan lapar dan haus lagi akan kebenaran. Dia akan menyediakan setiap kebutuhan rohani kita dan juga bantuan untuk kebutuhan fisik kita. Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan. Betul. Oleh karena itu tidak ada salahnya bila kita kembali berpaling kepadanya. Dan itulah sebenarnya yang akan diajarkan oleh sangkakala-sangkakala tersebut. Itulah mengapa sangkakala-sangkakala tersebut hanyalah merupakan fase pertama dari murka ilahi. Karena itu semua bercampur dengan pengampunan. Baiklah Mario, selanjutnya apa yang dikatakan di dalam sangkakala keempat? Baiklah Doni, di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 12 dan 13 dikatakan, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seorang malaikat terbang di tengah langit dan berkata dengan suara yang nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Betapapun buruknya keempat sangkakala yang pertama itu, 3 sangkakala selanjutnya akan lebih buruk lagi. Nah, saking buruknya, ketiganya itu akan dianggap sebagai malapetaka. Sangkakala keempat adalah sangkakala yang sangat penting. Sangkakala ini akan mempengaruhi benda-benda penerang di langit. Ya, kita tahu bahwa itu akan menjadi sangat menakutkan. Selama ini kita mengabaikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Maka akan menjadi menakutkan ketika kita menyaksikan semua itu terkena dampak dari sangkakala keempat. Iya, namun tujuan dari semua ini adalah agar hati semua orang kembali berpaling kepada terang dunia.
Pesan dalam kitab 1 Yohanes sangat sesuai dengan konteks ini. Nah, Mario, tolong bacakan kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga 9. Baiklah, kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga 9. Di sini dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Yahwa adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yahosua, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah alasan yang sebenarnya mengapa sangkakala keempat akan membawakan kegelapan secara fisik. Itu bertujuan untuk mengeluarkan kita dari kegelapan rohani menuju terang sorga. Dan alasannya adalah karena apa yang akan terjadi selanjutnya dalam malapetaka-malapetaka adalah hal yang akan membawakan lebih banyak kegelapan rohani. Itu akan lebih buruk dari apapun yang pernah dialami oleh dunia. Nah, Mario sekarang tolong bacakan ayat mengenai sangkakala kelima. Baiklah, itu ada di kitab Wahyu pasal 9. Apakah Anda ingin saya membacakan keseluruhan isinya? Cukup bacakan 6 ayat pertama saja, Mario. Itu sudah akan memberikan kita gambaran mengenai sangkakala kelima. Oke. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Yahwa di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila dia menyengat manusia. Dan pada saat itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Peristiwa malapetaka itu belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah dunia. Betul. Kita belum pernah menyaksikan hal yang seperti itu. Ayat ini menggambarkan bahwa para pasukan setan akan dilepaskan ke muka bumi. Kita akan melihat iblis-iblis yang sangat sesuai dengan gambaran dalam kitab Wahyu pasal 9. Orang-orang akan mempercayai bahwa mereka itu adalah makhluk luar angkasa. Nah, tentunya Anda telah melihat bagaimana Hollywood membuat kita membayangkan hal-hal semacam itu, Doni. Ya, dan setan telah bersiap dan ingin memenuhi imajinasi kita mengenai hal itu. Iblis-iblis tersebut akan membanjiri bumi. Mereka akan menyiksa orang-orang yang belum mendapatkan materai Yahwa. Dan siksaan mereka itu sangat buruk dan beragam. Sehingga orang-orang yang akan ingin mati saja, tapi mereka tidak bisa. Kedengarannya seperti sebuah mimpi buruk yang dituliskan oleh penulis kisah horor seperti Stephen King. Iya, tapi ini lebih buruk daripada itu, Mario. Karena ini akan menjadi nyata, ya. Yang akan terjadi ketika sangkakala kelima ini dibunyikan adalah Paus akan diminta untuk menjadi perwakilan umat manusia untuk bernegosiasi dengan para alien. Ini akan membuatnya mendapatkan kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar. Ketika sangkakala ini dibunyikan, pada saat itulah kehidupan akan diberikan kepada patung binatang itu. Paus akan mempengaruhi semua pemerintah di dunia untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari beribadah. Akan ada lebih banyak tekanan yang akan diberikan kepada semua orang yang menolak untuk berkompromi dan yang menolak untuk mengakui penetapan hari Minggu sebagai hari beribadah tersebut. Anda bisa melihat bagaimana rasa takut bisa begitu berpengaruh di sini. Iya. Paus tinggal berkata, patuhilah ini atau Tuhan tidak akan bisa melindungi Anda dari serangan makhluk luar angkasa ini. Itu adalah tipu daya yang amat sangat cerdik. Dan itulah tepatnya yang akan terjadi. Silakan bacakan ayat mengenai sangkakala ke-6 yang akan menjadi malapetaka kedua. Oke, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah yang di hadapan Yahwa dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah,
merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sangkakala ke-6 akan terjadi dalam 1 jam. Sangkakala ke-7 langsung akan dibunyikan setelahnya. Itu berarti akan ada jeda sekitar 3,5 tahun antara akhir sangkakala ke-5 dan awal sangkakala ke-6. Ketika sangkakala ke-6 dibunyikan, Paus Prancis I akan mendeklarasikan kepada seluruh dunia bahwa pemaksaan hukum beribadah di hari Minggu masih tidak disepakati oleh sorga. Karena masih ada orang-orang yang merayakan hari Sabat dengan menggunakan kalender lunisolar dan menolak hari Minggu kalender Masehi sebagai hari Sabat. Inilah yang akan terjadi ketika sangkakala-sangkakala tersebut dibunyikan. Yahwa ingin orang-orang diingatkan agar mereka bisa kembali padanya dan diselamatkan. Menarik untuk melihat bahwa di dalam nubuatan sangkakala ini memiliki waktu yang spesifik, Doni. Pada jam tertentu, pada hari tertentu, pada sebuah bulan dalam sebuah tahun yang sudah ditetapkan, sepertiga populasi bumi akan dimusnahkan oleh 200 juta iblis. Setan akan menggunakan pasukan besar sebanyak 200 juta iblis ini untuk melakukan pembantaian di seluruh dunia dalam waktu 1 jam saja. Nah, dalam kurun waktu 1 jam, jumlah korban akan mencapai 2 miliar jiwa. Semua itu dilakukan oleh setan untuk mencoba dan memaksa para umat setia Yahwa untuk membuat mereka berpaling dari Yahwa dan bergabung dengan pemberontakan setan, hanya agar mereka bisa tetap hidup. Iya, bukankah pada saat itulah setan akan datang dan menyamar sebagai Yahusua? Iya, Anda akan bisa mengerti mengapa itu adalah sebuah tipu daya yang amat sangat hebat. Dia akan mengklaim bahwa dia telah memindahkan hari ibadah ke hari Minggu demi menghormati kebangkitannya. Sangkakala ke-7 langsung akan segera diikuti oleh 7 tulah terakhir yang merupakan fase kedua dari murka ilahi. Dan itulah sebabnya mengapa Yahwa mengizinkan serangkaian peristiwa menakutkan ini untuk terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dia ingin membangunkan semua orang agar mereka bisa datang kepadanya dan diselamatkan. Itu semua karena dia mengasihi kita. Betul. Baiklah, para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak. Dan ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pengajaran yang mengejutkan telah menyebar ke seluruh umat Kristen. Banyak orang-orang percaya yang tulus mulai mempertanyakan apakah Rasul Paulus adalah seorang pengikut Yahusua yang sejati atau seorang yang telah murtad. Jika Paulus benar-benar adalah seorang yang telah murtad, maka konsekuensi dari hal ini sangatlah besar. Teologi Kristen sebagian besar berlandaskan pada tulisan-tulisan Paulus. Untuk mendapatkan ulasan yang cermat tentang apakah Paulus adalah seorang yang telah murtad atau tidak, kunjungi bagian artikel worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. Sekali lagi, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang.
dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC di seluruh dunia. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai segmen ini, Doni. Ya. Pertanyaan kali ini dikirimkan oleh Okada Asami di Toyota, Jepang. Ya, mereka memiliki kota yang dinamai seperti perusahaan pembuat mobil ya. Ya, mungkin justru merek mobil tersebutlah yang menggunakan nama kota ini. Ya. Tapi ya, ini adalah kota yang cukup besar. Saya telah mencari informasi mengenai kota ini. Populasinya hampir sekitar 500 juta jiwa, Doni. Wow. Dan selama ini saya selalu mengira bahwa Toyota itu hanyalah sebuah nama sebuah perusahaan produsen mobil, Mario. Saya pun demikian. Ya. Baiklah, kembali ke pertanyaan yang dikirimkan Asami. Ya, apa itu? Dia menulis, "Hai WLC, saya ingin bertanya. Bila kita masuk surga, apakah kita akan mampu untuk mengenali anggota keluarga kita di sana? Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai hal ini? Siapa sajakah yang bisa kita kenali ketika kita berada di surga kelak? Hal ini sangat mengganggu pikiran saya karena baru-baru ini saya kehilangan anak saya yang masih kecil." Baik, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan turut belasungkawa ya atas kehilangan yang Anda alami. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, ada sebuah ayat yang bisa menenteramkan hati kita mengenai bagaimana kehidupan di alam sana. Yohanes berkata, "Dan Yahwa akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Salah satu kegembiraan yang akan diberikan surga adalah bersatunya kita dengan orang-orang yang terkasih yang juga telah meninggal. Betul. Namun, saya ingin mengklarifikasi bahwa nantinya kita tidak akan dibawa ke surga pada saat Yahuswa kembali, melainkan Yahwa akan mengokohkan kerajaannya di bumi ini, dan kita akan diam bersama-sama dengan Dia. Itu adalah salah satu berkat dari kehidupan abadi. Ya. Kita kelak akan bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman kita yang juga mengasihi Yahwa. Saya betul-betul ingin bertemu kembali dengan kakek saya, Doni. Ya. Tapi, apakah masih ada ayat lain di dalam Alkitab yang memberikan penjelasan yang lebih spesifik bahwa kita akan bisa mengenali orang-orang yang kita kenal ketika kita berada di surga nanti, Don? Sebetulnya ada banyak ayat yang seperti itu, Mario, tapi mereka tersembunyi bagaikan permata ya. Gabungkan semua ayat tersebut, maka Anda akan mendapatkan gambaran lengkap yang pastinya akan membuat kita bisa mengetahui bahwa kelak di surga kita masih akan bisa saling mengenali. 2 ayat terakhir dalam kitab Filipi pasal 3 mengatakan, "Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yahuswa yang diurapi sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Nah, mengapa Anda mengatakan bahwa dalam ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa kita akan tetap saling mengenali di surga kelak? Ayat-ayat ini hanya mengatakan bahwa kita akan diberi tubuh yang baru. Bahkan dikatakan bahwa tubuh kita akan diubah. Tapi tidak ada penjelasan bahwa kita akan tetap saling mengenali, Doni. Oke, tapi itu juga tidak berarti bahwa kita tidak akan saling mengenali, ya. Tubuh kita akan diubah benar, kita akan diberikan tubuh yang baru. Semua dampak dari perbuatan dosa terhadap tubuh kita akan tertinggal di kuburan kita. Kita tidak akan memiliki bekas luka, tidak ada kerutan, dan tidak ada kecacatan fisik. Jadi setiap orang akan dimuliakan, namun masih bisa dikenali. Dan kita bisa mengetahui hal itu karena dalam ayat ini, Paulus mengatakan bahwa tubuh hina kita ini akan diubah dan akan dibuat serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ketika Yahuswa wafat, tubuhnya betul-betul berantakan. Betul. Di samping mendapatkan hinaan kasar ketika disalib, tubuh Yahuswa pun dicambuki. Janggutnya dicabuti, dia pun dipukuli. Tubuhnya berlumuran darah karena siksaan yang diberikan kepadanya ketika disalib. Namun ketika dia dibangkitkan, para muridnya masih bisa mengenalinya. Itu betul. Faktanya dalam kitab, kalau tidak salah dalam kitab Lukas pasal 24 diceritakan mengenai kisah Emmaus. Ya. Kisah tersebut terjadi pada hari kebangkitan. Kedua orang percaya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di desa lainnya. Mereka sedang membicarakan peristiwa yang terjadi di akhir pekan itu. Lalu Yahuswa mendekati mereka dan ikut berjalan bersama mereka, dan mereka tidak mengenalinya. Namun kisah tersebut menjadi semakin menarik. Nah, silakan simak, saya akan membacakan ayatnya, Doni. Kitab Lukas pasal 24, ayat 15 hingga 16. Di sini dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yahuswa sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Jadi secara gamblang ayat ini menyatakan bahwa penglihatan mereka seakan dihalangi sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Tentu saja seandainya penglihatan mereka tidak dihalangi, dengan cepat mereka pasti akan mengenalinya. Ya, itu betul. Dan kemudian selanjutnya mereka mengajaknya untuk makan malam bersama mereka. Nah, Mario silakan bacakan ayat 30 dan 31. Oke, waktu Yahusua duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kemudian terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi sudah pasti bahwa sebelumnya mereka telah dihalangi secara supranatural agar tidak bisa mengenalinya. Dan karena dia adalah teladan kita dalam segala hal, maka kita juga bisa menerapkan hal tersebut pada diri kita dan mengetahui bahwa kelak kita akan bisa saling mengenali. Betul. Bukti Alkitabiah menarik lainnya adalah kitab Matius pasal 17 yang memberikan bukti bahwa kita akan bisa saling mengenali ketika dibangkitkan kelak. Bagi orang-orang yang mati dan diubah menjadi mulia, dan bagi orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangannya. Nah, Mario, tolong bacakan ayat tersebut, cukup keempat ayat pertamanya saja. Baiklah, Doni. Di sini dikatakan, 6 hari kemudian Yahusua membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yahusua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yahusua, "Tuan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Iya, di Gunung Transfigurasi, mereka berdua masih bisa dikenali oleh para murid. Para murid cukup mengenali mereka, sehingga mereka bisa mengetahui siapa kedua orang yang hadir bersama Yahusua tersebut. Ya, saya pun memperhatikan ayat tersebut dengan seksama dan tidak seorang pun yang memperkenalkan diri, Don. Iya, betul. Namun Petrus ceplos seperti biasanya dan mengatakan bahwa dia ingin membangun kemah untuk mereka. Dan dia pun menyebutkan nama mereka satu persatu. Ada beberapa ayat lainnya di dalam kitab suci yang menyatakan bahwa kita akan tetap bisa saling mengenali di hari kebangkitan nanti. Nah, silakan buka kitab Matius pasal 8. Ini adalah kisah mengenai pelayan seorang perwira yang disembuhkan oleh Yahusua. Ketika mendengar pernyataan iman sang perwira tersebut, Yahusua pun merasa heran. Nah, Mario, silakan dibacakan ayat 11. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan mulai membacakan dari ayat 10, Doni. Di sini dikatakan, setelah Yahusua mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Nah, ini menarik, karena Yahusua menyebut nama Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada saat itu semestinya sudah berabad-abad sejak orang-orang terdahulu meninggal. Namun identitas mereka tidaklah terlupakan. Baiklah, juga dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 8, di mana Yohanes merujuk kepada orang-orang yang tidak terselamatkan sebagai mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Jadi sudah jelas bila nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan, identitas Anda, siapa Anda yang sebenarnya tidak akan hilang, dilupakan atau menjadi tidak jelas, sehingga orang-orang tidak akan mengenali Anda lagi. Nah, itu adalah poin yang bagus. Dan saya ingin berbagi satu ayat lagi. Oke. Oleh karena itu, Mario tolong bacakan kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Oke, baiklah, di sini dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat ini begitu jelas. Kita akan mengenali orang-orang apa adanya, seperti kita akan diketahui dan dikenali apa adanya. Betul. Ini adalah salah satu cara Yahwa untuk menghapus air mata dari mata kita. Itu sungguh indah, Doni. Secara pribadi, saya akan menunggu saat-saat itu. Itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Ya, betul sekali. Terima kasih atas pertanyaan hebat yang Anda kirimkan, Okada Azami. Baiklah para pendengar sekalian, sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, pada suatu hari seorang teman bercerita tentang percakapan yang dia dengar di tempat kerja. Dia adalah seorang guru dan pada waktu istirahat, dia mendengar dua gadis kecil menghitung uang yang mereka miliki. Gadis kecil yang satu berkata, "Saya punya $3. Gadis kecil yang lain berkata, "Saya punya $5. Setelah mengintip tumpukan koin temannya, gadis kecil yang pertama keberatan. "Tidak, kamu hanya punya $3 juga." Gadis kecil yang lain berkata, "Tetapi ayah saya mengatakan bahwa ketika dia pulang malam ini, dia akan memberi saya $2. Jadi saya benar-benar memiliki $5. Para pendengar, iman anak itu pada kata-kata ayahnya memberinya bukti tentang apa yang belum dia lihat. Jadi dia menganggap itu sudah menjadi miliknya karena sudah dijanjikan oleh ayahnya. Kitab Ibrani pasal 11 telah terkenal sebagai pasal iman. Bagian itu mencantumkan para pejuang iman yang luar biasa dalam Alkitab dan pasal itu dibuka dengan deskripsi iman yang indah. Ayat 1 mengatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Setelah memberikan banyak contoh dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan melalui iman dalam janji-janji Yahwa, pasal itu diakhiri dengan pernyataan gemilang. "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Yahwa telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Para pendengar, tidak masalah apapun situasi Anda saat ini, tidak masalah seberapa mustahil masalah Anda kelihatannya, Yahwa memiliki janji untuk memenuhi setiap keadaan darurat. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengajar kita agar tidak menjadi khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yahusua. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke para pendengar sekalian, kita sudah hampir mencapai penghujung program kita untuk hari ini. Nah Doni, saya menyukai gagasan bahwa sangkakala-sangkakala tersebut merupakan fase pertama dari murka ilahi. Maksud saya, itu serius. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalamnya begitu menakutkan. Tapi yang saya sukai adalah bahwa Yahwa cukup mengasihi kita sehingga Dia ingin memberikan sangkakala-sangkakala tersebut untuk memperingatkan kita akan sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi. Ada sebuah ayat yang cukup aneh yang bisa ditemukan di dalam kitab Yesaya pasal 28. Sepertinya saya belum pernah mendengarkan khotbah yang menyebutkannya, tapi yang dikatakan dalam ayat tersebut adalah mengenai sifat-sifat Yahwa yang sungguh indah. Mario, sekali lagi tolong bacakan. Oke, di mana saya bisa menemukan ayatnya, Doni? Oh iya, kitab Yesaya pasal 28 ayat 21. Oke, di sini dikatakan, sebab Yahwa akan bangkit seperti di gunung Perasim. Dia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Ya, saya setuju. Ayat ini cukup aneh. Apa maksudnya ayat ini, Doni? Iya, itu berarti bahwa bagi Sang Pencipta yang penuh kasih, yaitu Bapa Sorgawi kita, memberikan hukuman adalah perbuatan yang ganjil. Kitab Yeskiel pasal 33 ayat 11 mengatakan, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Adonai Yahwa, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik." Itu sungguh indah, Doni. Dan membesarkan hati ya. Iya, betul. Ketika kita sedang mengalami cobaan dalam hidup kita, alangkah baiknya bila kita tahu bahwa seseorang yang kepadanya kita berdosa, seseorang yang paling sering kita lukai, tidak ingin menghukum kita. Nah, jangan salah paham, Alkitab tidak mengajarkan bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Tidak. Kitab Wahyu telah menjelaskan bahwa akan ada banyak orang yang memilih untuk tetap berbuat dosa dan memberontak. Kitab Nahum pasal 1 ayat 3 mengatakan, Yahwa itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tapi itu sungguh membesarkan hati karena kita mengetahui bahwa Yahwa pasti akan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dia itu panjang sabar. Itu adalah berita yang bagus. Itu sungguh membesarkan hati kita. Ya, saya telah mendengarnya dan menurut saya itu benar ya, bahwa Anda bisa mendapatkan firasat mengenai seberapa buruk penghakiman yang akan terjadi dengan memperhatikan keengganan Yahwa untuk menghukum orang-orang. Fakta bahwa meskipun sangkakala-sangkakala tersebut sangat buruk, sangat kacau dan menghancurkan, namun itu adalah peringatan mengenai seberapa buruk nantinya ketika 7 tulah terakhir telah ditumpahkan. Saya tidak ingin mengakhiri program hari ini dengan membuat para pendengar kita ketakutan akan masa depan. Fakta bahwa kita telah diberi peringatan, kita diberikan semacam bocoran, adalah bukti bahwa Yahwa ingin bekerja sama dengan Anda untuk membuat Anda siap. Karena Dia ingin menyelamatkan Anda. Iya, dengan kata lain, Yahwa ingin menghabiskan hidup abadi bersama Anda. Amin, amin. Oh iya, ada satu ayat dalam kitab suci yang ingin saya bagikan karena ayat tersebut meringkas dengan jelas mengenai sifat-sifat Bapa. Anda ingat kisah ketika Musa telah sangat dekat dengan Bapa ketika dia berada di bukit dan menerima hukum atau aturan-aturan dan segala penjelasan terperinci mengenai bagaimana cara membangun kemah suci? Iya, agar Yahwa bisa turun ke bumi dan hidup bersama mereka. Saya ulangi, Dia ingin tinggal bersama mereka. Iya, betul. Musa sangat mengasihi Yahwa sehingga dia membuat permintaan yang sangat lugu. Dia berkata, "Perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku." Dengan artian dia meminta untuk bertemu dengan Yahwa, bertatap muka dengannya. Namun dalam artian yang lebih dalam, dia meminta untuk diberkati pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sifat-sifat Yahwa. Karena sifat-sifatnya adalah kemuliaannya yang sesungguhnya. Itu adalah kisah yang indah. Mario, tolong dibacakan di Kitab Keluaran pasal 33 ayat 19. Oke, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahwa di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahwa, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yahwa sungguh ramah kan? Sungguh respon yang ramah. Betul, dia tidak ingin memarahi Musa karena ingin lebih dekat dengannya. Baiklah, Mario silakan buka pasal selanjutnya, yaitu pasal 34, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayat 5 hingga 7. Oke. Turunlah Yahwa dalam awan, lalu berdiri di sana di dekat Musa serta menyerukan nama Yahwa. Berjalanlah Yahwa lewat dari depannya dan berseru, Yahwa, Yahwa, Adonai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kemuliaan Yahwa adalah sifat-sifatnya. Dan apa saja sifat-sifatnya? Penyayang, pengasih, panjang sabar, adil, setia. Dan sifat-sifat itulah yang akan terungkap dalam fakta bahwa dia tidak akan mengizinkan 7 tulah terakhir untuk ditumpahkan tanpa sebelumnya memberikan semua orang peringatan melalui ketujuh sangkakala. Betul. Saya ingin menutup program kita hari ini dengan membagikan kata-kata dari sebuah himne yang menurut saya selalu bisa menyentuh hati. Ada beberapa bait, namun saya hanya akan membacakan bait pertama dan terakhir. Isinya adalah, agunglah kasih Yahwa, melebihi apa yang lidah dan pena bisa nyatakan. Itu melampaui bintang tertinggi, lebih dalam dari neraka yang paling bawah. Pasangan yang berdosa berlutut menyembah. Yahwa memberikan anaknya untuk menang. Dengan anak yang berdosa dia berdamai dan mengampuni dosanya. Lalu pada bagian refnya dikatakan, oh, kasih Yahwa sungguh besar dan mulia, tidak terukur dan perkasa, akan teguh selama-lamanya, para suci dan malaikat memuji. Nah, kata-kata ini diterjemahkan langsung dari lagu The Love of God, karya Frederick Lehman. Dia mengatakan bahwa pada bait ketiga, yang akan saya bacakan selanjutnya, lirik tersebut merupakan tulisan yang dia temukan ditulis dengan menggunakan pensil di dalam ruangan seorang pasien di rumah sakit jiwa. Itu merupakan adaptasi dari puisi bangsa Yahudi yang ditulis pada tahun 1050 oleh Meir ben Ishak Nehorai di Jerman. Saya tidak tahu persis itu memang benar terjadi atau tidak, atau hanya sebuah legenda perkotaan. Namun bagaimanapun juga, kenyataannya kasih Yahwa tidak bisa diukur dan kita bisa mempercayainya untuk selalu menjaga kita. Bahkan di dalam situasi yang paling berbahaya dan paling menakutkan pun, kita bisa mengetahui bahwa kasih-Nya akan melindungi kita dan itu tidak akan pernah hilang. Nah, bait ketiga berisi, jika kita bisa mengisi lautan dengan tinta dan menjadikan langit sebagai kertas dan semua ranting di bumi menjadi pena dan setiap manusia menjadi penulisnya untuk menulis kasih Yahwa di atas, maka itu akan mengeringkan samudra. Tapi tulisan itu belum akan memuat semuanya, meskipun kita bentangkan dari langit ke langit. Nah, para pendengar sekalian, kita tidak perlu takut akan masa depan. Kita tidak perlu takut. Bapa kita memegang kendali. Betul. Dia berada di surganya, dan dunia akan baik-baik saja. Ya. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance.
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.